Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Miguel David dengan NIM 2103-1079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek parasitologi, yaitu menjelaskan mengenai salah satu dari spesies hewan parasit, yaitunya Wuchereria bancrofti. Pada mata kuliah parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Ria Anggriani, MPD. Baik, di sini terdapat ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai klasifikasi, yang kedua ada morfologi dan siklus hidup, yang ketiga mengenai patologi dan gejala klinis, yang keempat habitat, distribusi, pencegahan, dan pengobatan. Baik, yang pertama itu akan dia bahas mengenai klasifikasi. Secara umum, klasifikasi Wuchereria bancrofti adalah sebagai berikut. Yang kerajaan yaitu Animalia, filumnya adalah Nematoda, kelasnya adalah Secernentea, ordonya adalah Spirurida, kemudian familinya adalah Onchocercidae, kemudian genusnya adalah Wuchereria, dan terakhir jenis spesiesnya adalah Wuchereria bancrofti. Kemudian akan dibahas mengenai morfologi dan siklus hidup. Nah, itu yang pertama mengenai morfologi. Wuchereria bancrofti adalah nematoda filarial yang berbentuk panjang, tipis, dan berbentuk seperti benang. Cacing dewasa biasanya memiliki panjang sekitar 4-10 cm. Morfologi umumnya terdiri dari tubuh yang silindris dan transparan, dengan ujung anterior yang meruncing dan ujung posterior yang tumpul. Mereka memiliki 3 lapisan kulit atau cuticle yang berfungsi sebagai pelindung dan memiliki struktur yang khas, seperti alur dan tampilan yang bergelombang. Secara seksual dimorfik, artinya cacing betina dan jantan memiliki penampilan yang berbeda. Cacing betina umumnya lebih besar daripada cacing jantan. Selain itu, cacing betina memiliki uterus yang berbentuk seperti kantong dan dapat mengandung larva mikrofilaria yang matang. Nah, berikutnya adalah morfologi umum dari Wuchereria bancrofti. Nah, kemudian dibahas mengenai siklus hidup. Siklus hidup Wuchereria bancrofti melibatkan beberapa tahap, yang dimulai dari infeksi manusia hingga transmisi kembali ke nyamuk sebagai inang perantara. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam siklus hidupnya. Yang pertama, pada tahap infeksi manusia. Larva mikrofilaria yang tidak berkembang biak memasuki tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi saat menghisap darah. Kemudian, larva mikrofilaria kemudian mengalami migrasi ke saluran limfatik dan berkembang biak menjadi cacing dewasa di dalamnya. Tempat terutama bagi cacing dewasa adalah kelenjar getah bening, seperti kelenjar getah bening inguinal di pangkal paha. Kemudian pada tahap reproduksi dan pelepasan larva. Nah, di dalam kelenjar getah bening, cacing betina menghasilkan larva mikrofilaria yang dilepaskan ke dalam aliran darah atau limfe manusia. Larva mikrofilaria dapat ditemukan di daerah perifer dan seringkali mengikuti pola sirkadian, yaitu jumlahnya meningkat di malam hari dan menurun pada siang hari karena respons terhadap aktivitas nyamuk. Tahap selanjutnya adalah infeksi nyamuk. Saat nyamuk dari genus Anopheles, Culex, atau Mansonia menggigit manusia yang terinfeksi, larva mikrofilaria akan diserap bersama dengan darah oleh nyamuk. Kemudian, di dalam tubuh nyamuk,
larva mikrofilaria mengalami perkembangan menjadi infektif atau L3 yang siap menginfeksi manusia. Dan kemudian tahap transmisi kembali ke manusia. Ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia lain atau hewan vertebrata lainnya, larva infektif L3 akan disalurkan ke dalam tubuh inangnya. Kemudian, di dalam tubuh inang, larva infektif akan masuk ke dalam jaringan dan berkembang menjadi cacing dewasa yang memulai siklus hidup baru dengan memproduksi larva mikrofilaria. Nah, berikut ini adalah gambaran umum mengenai siklus hidup dari Wuchereria bancrofti. Seperti yang bisa dilihat di gambar. Kemudian dibahas juga mengenai patologi dan gejala klinis. Nah, patologinya secara umum. Yaitu yang pertama, ada filariasis limfatik. Itu infeksi Wuchereria bancrofti secara klinis dapat menghasilkan dua bentuk utama penyakit. Salah satunya adalah filariasis limfatik. Gejala utama filariasis limfatik adalah pembengkakan kronis pada ekstremitas, khususnya pada tungkai bawah, tangan, atau skrotum, yang dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai elephantiasis. Pembengkakan ini disebabkan oleh penumpukan limfe yang terganggu akibat kerusakan sistem limfatik oleh parasit. Selain pembengkakan, pasien juga mengalami nyeri, perasaan berat, atau tegang pada daerah yang terkena, serta kulitnya mengeras dan berubah warna. Dan infeksi berat dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi sekunder, ulserasi kulit, dan gangguan sirkulasi limfe yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan permanen. Kemudian ada filariasis perut. Filariasis perut adalah bentuk yang lebih jarang terjadi dan dapat terjadi ketika cacing dewasa Wuchereria bancrofti menetap di kelenjar getah bening di daerah perut. Gejala klinis filariasis perut meliputi pembengkakan dan peradangan pada kelenjar getah bening di dalam perut yang dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan abdomen, serta gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Kemudian dibahas gejala klinis. Itu gejala umumnya. Selain gejala spesifik untuk filariasis limfatik dan perut, infeksi Wuchereria bancrofti juga dapat menyebabkan gejala umum lainnya seperti demam, kelelahan, dan pembesaran kelenjar getah bening di daerah lain dari tubuh. Kemudian patofisiologi, yaitu infeksi Wuchereria bancrofti menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik dan mengganggu aliran limfe normal dalam tubuh. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan limfe di jaringan yang terkena, yang pada gilirannya menyebabkan pembengkakan, peradangan, dan kerusakan jaringan. Nah, berikut ini adalah gejala dari elephantiasis atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit kaki gajah. Bisa dilihat pada gambar. Nah, terakhir dibahas mengenai habitat, distribusi, pencegahan, dan penyakit. Yaitu yang pertama mengenai habitat dan distribusi. Poin pertama yaitu habitat. Wuchereria bancrofti adalah nematoda yang menginfeksi manusia sebagai inang definitif dan nyamuk dari genus Anopheles, Culex, atau Mansonia sebagai inang perantara. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa biasanya menetap di dalam saluran limfatik, terutama di kelenjar getah bening, di daerah pangkal paha, perut, atau lengan. Distribusi infeksi Wuchereria bancrofti tersebar di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Distribusi ini terkait dengan keberadaan vektor nyamuk yang mendukung siklus hidup parasit ini.
Nah, kemudian pada tahap pencegahan, itu yang pertama, kontrol vektor. Pencegahan utama untuk filariasis melibatkan pengendalian populasi nyamuk vektor yang terlibat dalam siklus hidup Wuchereria bancrofti. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan insektisida, pengurangan habitat perkembangbiakan nyamuk seperti genangan air, kemudian penggunaan kelambu, dan penggunaan repelan serangga. Kemudian, pemberian obat pencegahan massal atau Mass Drug Administration atau MDA. Di beberapa daerah endemis, program pemberian obat pencegahan massal dilakukan untuk memberikan obat-obat antiparasitik kepada seluruh populasi yang berisiko tinggi terinfeksi, terutama di daerah dengan tingkat keparahan yang tinggi dan infrastruktur kesehatan yang terbatas. Kemudian, ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara penularan, gejala, dan langkah-langkah pencegahan filariasis dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program-program pencegahan. Nah, terakhir yaitu ada pengobatan. Obat-obatan antiparasitik, yang mana pencegahan pengobatan langsung dapat pada infeksi Wuchereria bancrofti biasanya melibatkan pemberian obat-obatan antiparasitik seperti diethylcarbamazine atau DAC, kemudian ivermectin atau albendazole. Obat-obatan ini dapat membunuh cacing dewasa, mengurangi jumlah larva mikrofilaria atau menghambat perkembangan larva infektif di dalam tubuh manusia. Kemudian ada terapi simptomatik. Itu untuk mencegah gejala klinis seperti pembengkakan dan nyeri, terapi simptomatik seperti terapi kompresi dan penggunaan antibiotik untuk mengobati infeksi sekunder dapat direkomendasikan. Kemudian ada tindakan pembedahan. Pada kasus-kasus yang parah seperti elephantiasis yang sudah berlanjut, tindakan pembedahan dapat diperlukan untuk menghilangkan penumpukan jaringan yang terlalu besar dan meredakan tekanan pada organ yang terkena. Kemudian ada follow up dan monitoring. Setelah pengobatan, penting untuk melakukan tindak lanjut dan pemantauan terhadap pasien untuk memastikan keberhasilan pengobatan, menilai perkembangan penyakit, serta mengidentifikasi kemungkinan komplikasi atau kekambuhan. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kata selama penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.